kegiatan ini menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan mulai dari anak-anak, anak kecil cewek, anak kecil cowok, anak laki-laki yang sudah dewasa dengan anak gabung di sana jadi satu. Ini uang samar dan pengayah rakyat kami yang mau menyelenggarakan di sini terlibat semua. Nah, di habis ngayah nih itu ada pice anugerah beliau berupa satu pice alit. Om Swastiastu. Sebenarnya Desa Tegalalang, karena Diki adalah desa yang istimewa, Napi istimewa karena dari Banjar Tegalalang, yaitu Desa Adat Tegalalang, Desa Dinas Tegalalang, dan Kecamatan Tegalalang itu istimewanya satu Tegalalang. Yang kedua istimewanya, kalau di Desa Adat Niki terdiri dari 7 Banjar, Tegalalang, Triwangsa, Tegal Tengah, dan Penusuan, Pejangaji, Gagah. Di sini keunikannya lagi, satu desa adat ada pura dalam dan dua dalam kau dan dalam kami, ini yang menyebabkan keunikan. Tetapi dalam hal ini itu merupakan keunikan, tetapi merupakan semangat kita karena dalam hal pelaksanaan kegiatan ini di sini ada 2 kelompok, satu pengemong pura dalam kangin menggalonya niki, yang kedua terdiri dari 5 Banjar, pengemong pura dalam kangin dari 5 Banjar, Tegalalang, Triwangsa, Tegal Tengah, dan Penusuan. Itu yang dimau adalah Pura Dalem dan Pura Durbingin. Sedangkan yang lagi 2 Banjar adalah dari Gagah dan Pejangaji. Itu pengempon adalah Pura Dalem. Sedangkan untuk ke-7 Banjar yang disebut dengan desa adat adalah Kayangan 3, Pura Pusah dan Desa kita 7 Banjar termasuk Pejangaji, Gagah, Tegalalang yang saya sampaikan tadi. Itulah keunikannya. Sehingga dalam hal ini adalah pura Kayangan Jagat yang merupakan warisan dari leluhur dan kegiatannya yang paling unik adalah seperti ini. Untuk ngerebag niki kegiatannya mulai dari 5 hari sebelum hari H, berarti mulai hari Sabtu. Kalau di sini mulai dari pembuatan jajan untuk proses upacara. Berarti hari Sabtu mulai selama 5 hari. Nah, dari 5 hari itu dapat pice alit selama sampai akhir dah, sampai Budok Lion Pekat Uakan. Tapi apa sebabnya di Budok Lion Pekat Uakan? Karena niki merupakan bukan di Kesangon, ke Saseh, sedangkan niki adalah huku yang dipakai. Batas hukulah yang dipakai untuk pelaksanaan kegiatan wali yang ada di sini. Dalam Budok Lion, Pang, bukan Pekat Uakan, juga bisa kategori Pekat Uakan dan Pang. Tetapi yang di Klener itu adalah Budok Lion Pang. Wali di sini tepat jatuhnya pada Manis Budok Lion. Artinya hari Kamis, itu puncak acara. Sebelum puncak acara, seperti informasi tadi bahwa acaranya itu mulai dari 5 hari sebelum acara puncak, pice alit tetap berjalan, sedangkan H-1 itu ada 2 pice alit dan pice penghibung besar. Besoknya lagi, besok artinya di puncak acara, nah itu ada juga pice alit dan pice gede. Di sana pice gede yang besok itu lengkap, ada jatahnya, ada sate. Kalau sekarang tidak, cuman ada jukut saja. Sebelumnya ada jukut saja.
Pura Dorbingin ini didirikan tahun 1770. Ini didirikan oleh raja yang bernama Ida Cokorda Ketut Segara. Itu didirikan setelah berdirinya Pura Dalam Kangin. Kalau Pura Dalam Kangin 1765. Setelah berjalan 65 tahun, beliau mendirikan Pura Dorbingin. Tapi sebelum beliau mendirikan Pura Dorbingin, karena itu Cokorda Ketut Segara ini dia memang orangnya orang spiritual, melihatlah sinar di sini. Di pohon bingin ada sinar menuju langit. Nah, di sinilah beliau berkenan mau mendirikan Pura Penataran Dorbingin. Ini ada di depan, prestasinya ada di depan, Pura Kayangan Jagat Penataran Dorbingin itu yang ada di sejarah. Nah, setelah beliau melihat itu, lantas beliau mendirikan pura ini, dan sebelum mendirikan beliau sudah ada sekelompok di sini sudah ada suatu pelinggih gitu, yang mana dikuasai oleh Wong Samar. Nah, disinilah terjadi suatu perebutan posisi karena Wong Samar ini tidak tahu mau diapakan tempat ini, karena dia yang lebih dulu berkuasa di sini. Setelah bersama-sama Cokorda membilang, raja ini membilang bahwa beliau ini akan mendirikan suatu pura, itu merupakan Pura Dorbingin, yang mana itu pengayangannya, tujuannya itu untuk mutaran jagat, pelinggih Ida Bathara mutaran jagat, sama dengan Siwa, yang terkait juga dengan Pura Batur Kintamani. Nah, di saat sudah mendapat suatu kesepakatan, itu akhirnya Wong Samar ini menjadi satulah dia, sama-sama membangun pura di Pura Dingin. Di sini paling unik, Kenapa? Di sini lengkap berbuah-suah, adanya Wong Samar, ke manusia ada dewa. Di sini paling lengkap pura sini, paling unik. Nah, sekarang kenapa ada ngerebek? Nah, ngerebek ini adalah suatu aktivitas yang sama-sama di saat seperti yang dibilang sama Benesa kami, hari Sabtu itu mulai kegiatan Upakara di sini. Ini Wong Samar dan pengayah rakyat kami yang mau menyelenggarakan yatnya di sini terlibat semua. Nah, di habis ngayah nih itu ada pice anugerah beliau berupa satu pice alit selama 5 hari. Nah, ngerebag ini dari katanya ngerebag itu adalah suatu bersama-sama gotong royong mengadakan suatu kegiatan upacara, itu ngerebag gitu. Dan yang perlu tambahkan, tidak ada batasannya, tidak ada harus cowok, tidak boleh istri, cewek, tidak ada batasan. Disinilah kegiatan puncaknya yang menjadi warisan kebudayaan tanpa benda. Dan untuk sementara informasi kita dari Desa Adat Tegalalang yang pengemong Pura Dalam Kangin yang ada di sini ini, mulai 6 bulan yang lalu kita mendapatkan sertifikat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang berupa warisan budaya tanpa benda. Mungkin adik-adik tuh dapat lihat di Bali Pato kan sudah ada nampak. Ya, udah lengkap di sana. Kapan diberikan? Tapi kan ini memberikan ini bukan semudah apa yang diminta pada saat itu. Proses ada, minimal proses itu tahun, karena kegiatan ini adalah merupakan kegiatan warisan. Ya sudah pasti ada cerita awalnya. Ada seperti ini, ada seperti ini. Awalnya dulu niki, yang tahu dan niki kita terlibat langsung dulu. Di bawah tahun 90 itu anak-anak SD ke atas prosesnya. Kalau di atas tahun 2000 pas wali besar campur sekarang. Dari PAUD sudah itu TK, sudah itu SD, sudah itu SMA dan Seketeruno sekarang. Nah, ini yang melibatkan semua. Tujuan utama adalah memberikan ucapan terima kasih kepada masyarakat umumnya, karena sebelum wali ini tujuannya adalah
minta tapi ada ngaturan suang-suang kakak, suang-suang keramo dulu di bawah tahun 2000 ini mulian-mulian ini seretian ini yang pelaku minta apa yang dikasih. Yang diminta pada saat itu adalah jukut, nangke, gedang, busung, daun dan yang lain-lainnya yang tujuannya adalah untuk menunjang sarana prasarana wali. Nah itu dulu tujuannya. Karena sekarang ada tingkatan seperti informasi dari PAUD. PAUDnya kan otomatis dia tidak bisa berjalan sendiri, masih seperti bapak. Nah, nanti bisa dilihat seperti ini ada anak-anak. Nah, ini lagi anak-anak lagi banyak. Itu ikut karena ini merupakan kepercayaan. Sulit kalau rasa percaya ini sulit kita bandingkan ke hal-hal yang nyata. Sehingga inilah yang uniknya di sini. Unik yang kedua, unik yang pertama, desa adatnya adalah Tegalalang. Sudah itu uniknya adalah seperti ini. Karena niki seperti informasi tadi bahwa kita mendapatkan WTB, warisan tanpa benda, niki kita harus pertahankan. Kalau mencari ya lebih gampang proses. Ini mempertahankan inilah perlu penyadaran. Yang pertama adalah generasi kita selaku pelaku, yang kedua generasi penerus kita. Ini kita perlu sadarkan. Nah mulai makin wali niki tetap kita laksanakan. Kalau tidak salah berapa tahun lah dari tiang ingat sampun dan niki. Kalau dulu niki makanya tiang bilang SMP ke atas, SMP, SMA. SMA tidak ada dulu. Jarang orang masuk SMA tahun 80-an. Nika setelah sampai di Pura, ngerah toyo tendang ini di taman, maka bonyor. Itu yang uniknya lagi dulu. Karena tidak ada PAM, tidak ada swadaya, tidak ada masuk ke Pura. Sekarang sudah itu ringannya. Sekarang inilah yang perlu kita pertahankan bersama-sama. Yang intinya yang minta kepada media khususnya yang mengkomunikasikan keluar. Yang satu adalah untuk mempromosikan, yang kedua informasinya yang positif saja. Sehingga tidak ada hal-hal yang perlu diperdebatkan karena ini tidak perlu kita debatkan. Karena ini merupakan warisan. Kok begini, kok begitu? Mungkin memang seperti itulah. Kita tidak perlu debatkan lagi. Niki mau payas. Nah niki kalau dulu payasnya cuman dari adang aja pamor saja, tidak ada yang lain. Karena zaman itu tidak ada seperti bahan seperti mungkin. Kalau dulu ini kan cuma dua, hitam putih, tidak ada yang lain lagi. Kalau sekarang ya hitam putih banyak jenis warna. Nah ini yang perlu kita pertahankan untuk ke depan. Kenapa harus berias? Karena ini ada wong samar yang diketuai, ada ketuanya, kayak kepala dusun itu ada ketuanya yang bernama Jero Pansunari. Itu ketuanya wong samar. Hari ini ada suatu kegiatan yang adik-adik sudah ketahui. Pertama kita harus mencaru. Yang mana kunci caru itu adalah untuk nyonyo. Butuh kala. Nah, habis mencaru baru niki nedun ide betara. Habis itu baru ada kegiatan yang mungkin H-1-nya Unas Pica Alit tur Pica Agang. Kalau Pica Agang itu bedanya dia berkelompok unasnya dan tempatnya di pura, tidak ke rumah. Gitu. Yang pertama hari ini Pica Agang itu tidak ada satenya, besok baru ada sate. Kegiatan ini menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan mulai dari anak-anak.
nanti adik bisa lihat nanti pada saat makan bersama menggibung. Di sanalah kelihatan bahwa anak kecil cewek, anak kecil cowok, anak laki-laki yang sudah dewasa dengan anak gabung di sana. Jadi satu, kalau tidak salah satu porsi itu 5 orang sampai 6. Sehingga pelaksanaan kegiatan ini, nah minimal lah kita selaku generasi muda yang sampaikan tadi itu menjaga yang pertama adalah menjaga kesucian pertama, yang kedua menjaga persatuan, yang ketiga adalah menjaga bagaimana tetap kita laksanakan seperti ini karena ini merupakan warisan kita, warisan yang ada kaitannya dengan historis, ada kaitannya dengan historis dan ada kaitannya dengan hal-hal yang di luar nalar kita. Itu penyebabnya ya. Konsepnya Wong Samar. Ini pengerjaannya 3 hari. Ngambil cari ambu sama cari papas salak dan cari atribut keraras. Kenapa harus itu dipakai? Kenapa yang tidak lain dipakai? Karena carang anau ini yang ada durinya itu adalah senjata dari Wong Samar. Itu senjatanya dia. Kenapa dikasih hiasan ya biar lebih ada kaitannya lah seni gitu. Itu tidak boleh yang lain dipakai. Harus itu carang anau. Ada duri-durinya itu senjata dari Wong Samar. Gitu. Alat-alat pengrebag niki, masyarakat yang ikut terlibat dalam ngerebag niki akan mengelilingi desa adat kami. Yang mana fungsinya adalah itu mengembalikan dari Wong Samar niki sesuai dengan tempatnya masing-masing untuk menjaga desa adat kami dan menjaga jalannya upacara yang ada di Pura Derbingin ini. Yang mana dari awal dari hari Sabtu niki dia sama-sama gotong royong ngayah. Nah, nanti hari ini dia dikembalikan sesuai dengan tempatnya masing-masing untuk menjaga desa adat kami yang ada di Galalang. Dan kami tidak berani tidak mengadakan. Kenapa? Resikonya sangat-sangat tinggi sekali. Waktu ini ada zaman COVID, saat COVID itu tetap kami adakan. Kemungkinan sekali menurut penilaian saya sendiri, kalau itu tidak diadakan, sudah pasti akan desa adat ini tidak akan aman, pasti tidak akan aman. Karena kita melihat dari bahasanya, dari adanya buto kalau dewoyo. Kalau ini tidak kita sempurnakan dari buto kalau ini akan dia membuat kekacauan di desa kami, sehingga kami tidak berani tidak menyelenggarakan. Harus itu sifatnya. Untuk napiadaan yang ngerebag itu, awalnya kita mulai dari sini di depan di Debetaro. Setelah lunas pice, kita sembahyang lunas pice, ada seperti apa itu namanya untuk mencucikan orang yang akan berangkat ke Padang. Parisuda. Nah, itu duluan terus sampai ngerap pura Perjapati di sini. Tujuannya adalah untuk di desa adat kita, di bawah widangan desa adat, di desa adat yang sampaikan tadi yang 7 Banjar. Dari sini ke selatan langsung ke Bura, langsung Setro, langsung ke utara, langsung sampai di Ceking, belok ke kiri, langsung ke Gagah, ke Ngaji, langsung di Pura Dalam menunggu ada di sini.
Ya, sudah pasti dari tahun 1770 kita tetap rawat sebaik mungkin, tetap kita jalani. Karena ini bukan adat istiadat, bukan istilah seni dan budaya, tidak. Ini merupakan suatu pendukung yang seni budaya ini, mendukung acara ritual yang harus kita jalani. Inilah kita dari desa adat membuat suatu keputusan, ini harus dijalankan. Apapun terjadi harus jalani. Kita harus lestarikan. Tidak boleh kita tidak jalankan. Jagalah tradisi ini, jangan sampai luntur dan sampai hilang untuk anak cucu kita nanti. Itu aja.